Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Tukang Solder Amatiran. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali sharing ya, kembali mengulas kembali. Ya maksudnya kita akan kembali belajar ya, bagaimana cara untuk mengukur tegangan, mengukur arus pada sebuah rangkaian ya. Jadi tergantung rangkaiannya. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel ya. Di sini seri seperti ini dan di sini paralel ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita akan belajar cara bagaimana mengukur menggunakan multitester ya. Jadi di sini nanti sudah saya tulis di sini persamaannya, rumusnya. Jadi ini kita mungkin tidak akan kotret-kotretan, tidak akan menjumlahkan atau ini, maksudnya kalau ditulis, dan kita seperti biasa akan hitung saja menggunakan kalkulator untuk menyamakan teori di sini, rumus menggunakan multitester juga ya nantinya. Jadi kita akan menyamakan hasil pengukuran dan rumus di sini. Seperti teman-teman sudah tahu dan mungkin teman-teman pun sudah paham ya bagaimana cara membaca rumus ini, bagaimana cara pengukurannya, serta pengenalan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Mungkin teman-teman bisa tonton videonya ya, video saya sebelumnya bisa tonton di playlist seperti biasa, cari itu ada. Dan di sini kita akan lihat dulu ya untuk rangkaiannya. Untuk rangkaian di sini saya menggunakan resistor ya. Ada tiga buah masing-masing sama untuk rangkaian seri dan untuk rangkaian paralel. Untuk pengenalan sendiri ini saya menggunakan protoboard ya, atau sering disebut project board. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah menggunakannya atau awam ya, baru lihat, ini adalah papan simulasi ya teman-teman untuk pemasangan rangkaian komponen ya, pemasangan komponen untuk dibuat rangkaian, maksudnya seperti itu. Jadi di sini untuk kaki-kaki di sini ada yang berhubungan dan ada yang tidak berhubungan ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ingin mencoba ya, teman-teman harus paham dulu titik-titik di sini, lubang-lubang di sini, bagaimana cara ini ya. Nah, kita perjelas bagaimana cara pemasangan komponen dan hubungan antar titiknya. Bisa teman-teman tonton di video 1,5 tahun yang lalu di channel ini, ada, cari saja di playlist cara apa ya judulnya, saya lupa, pokoknya membaca project board lah, seperti itu. Oke, di sini rangkaiannya seperti ini ya untuk seri dan untuk paralel. Sama, sengaja saya samakan agar lebih mudah untuk cara kita membacanya ya. Di sini saya nanti akan hubungkan ya. Untuk pengetesan tegangan dan arus itu kita harus membutuhkan sebuah satu daya atau power supply ya, atau sumber tegangan, dikarenakan kita akan mengukur tegangan dan arus ya pada rangkaian ini. Oke, rangkaiannya seperti ini ya. Dan kita kembali ke sini ya, ke rumus. Ini pengertian saja ya, bukan rumus ya. Jadi gini ya, untuk rangkaian seri di sini seri ya, belum saya tulis aja dulu. Ini rangkaian seri ya, yang ini rangkaian seri dan di sini rangkaian paralel ya, rangkaian paralel. Oke. Nah, untuk rangkaian seri arus ya di setiap resistor itu ya seperti ini. Arus di setiap resistor maka akan sama ya. Makanya di sini tulisnya juga I1 sama dengan I2 sama dengan I3 ya.
Jadi arus yang masuk pada setiap resistor ini, yang melewati resistor ini adalah sama ya. Coba nanti kita ukur ya pembuktiannya bagaimana, sama atau tidak. Dan untuk tegangan di sini kita akan mengukurnya pada tiap-tiap resistor ya teman-teman. Jadi tegangan di R1 atau di sini P1 ya. P1 tegangan P1 itu berapa, tegangan P2 itu berapa, tegangan P3 itu berapa. Nanti untuk tiap-tiap tegangan ini P1, P2, P3 itu akan berbeda ya teman-teman, tergantung resistornya itu pun ya. Jadi untuk resistor di sini beda-beda ya, tidak ada yang sama. Sengaja saya bedakan semua. Tapi di simulasi ini, maksudnya di rangkaian ini saya bikin ya agar lebih mudah nanti pada saat pengukuran dan pada saat kita hubungkan dengan power supply, agar arus tidak terlalu besar ya, dan tegangan pun stabil ya. Jadi untuk resistor di seri saya akan memilih resistor yang ukurannya kecil ya teman-teman. Ukuran resistornya, nilai resistornya kecil, agar pada saat dijumlahkan di sini ya, maka dia pun akan memberikan arus yang kecil ya teman-teman. Maaf, maksudnya ya seperti itu. Dan untuk di paralel saya menggunakan resistor yang besar ya di sini. Jadi untuk ini ratusan, sedangkan yang ini yang di paralel saya menggunakan puluhan ya, 10.000 ya di sini. Oke, ini di rangkaian seri ya. Untuk rangkaian paralel sendiri kebalikannya ya. Semut. Untuk rangkaian paralel itu ada kebalikannya dari rangkaian seri seperti ini. Untuk rangkaian paralel P1 sama P2 sama dengan P3, dimana nanti kita ukur di P1, P2 dan P3 atau di R1, R2, R3, maka tegangannya pun akan sama ya terukur. Sedangkan untuk arus, nah untuk arus di sini akan terbagi ya teman-teman ya. Di sini arus ini nanti akan terbagi ya, arus masuk ke sini nanti akan terbagi ke R3, R2, R1 ya. Sedangkan kalau tegangan nanti dia akan sama ya di ujung sini, dikarenakan lihat dari sini di sini tersambung, terhubung, berarti ini sama saja. Dan untuk negatifnya ya, untuk negatifnya pun sama saja ya di sini. Makanya pada ketika nanti kita ukur, dia akan sama tegangannya ya. Ini negatif, positif. Oke, langsung saja bagaimana kita cara untuk mengukur menggunakan multitester digital. Oh iya, di sini saya menggunakan multitester digital ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa tidak pernah menggunakan multitester analog? Bukan sebenarnya saya ini ya, saya tidak punya multitester analog ya. Hanya ada digital dan satu lagi ampere meter, itu pun digital juga. Jadi saya ingin sebenarnya untuk membuat ini ya, membuat tutorial mengenai multitester digital, multitester analog maksudnya, yang ada jarumnya. Itu, tapi saya belum ada ya. Nanti semoga lah kedepannya ada, amin ya. Kita langsung saja ya cara pengukurannya. Kita ukur untuk yang resistor seri dulu ya. Nah ini untuk rangkaian seperti ini teman-teman. Untuk cara merangkainya ada di video sebelum ini, nanti tonton aja. Oke, di sini ada tegangan 12 volt ya, yang saya contoh kita di mana ya, di sini aja ya, pasang dulu, kita ukur dulu tegangannya. Nah, kita seperti biasa selektor ke, dikarenakan ini 12 volt ya, saya sudah tahu menggunakan ini ya, power supply komputer ya, bekas yang saya ini modif jadi power supply biasa. Oke,
seperti biasa ke selektor ke 20 dikarenakan tegangannya sudah kita ketahui 12 volt, maka kita ukur ya tegangannya coba. Oke, tegangan di sini terbaca 11 ya, 11,78 ya. Jadi ini tidak pas 12 volt ya, nggak apa-apa. Oke, langsung saja bagaimana cara menghubungkannya. Kita hubungkan ya di sini. Nah, di nomor berapa ini? Nomor 25 ya. Kita pasang, maka akan terhubung ke sini ya. Dan di ujung sini di nomor 3 ya, kita pasang kembali. Nah, maka ini sudah disebut rangkaian yang tertutup ya. Maksudnya tertutup itu nanti akan ada arus yang mengalir ya. Jadi untuk arus itu jika rangkaian tertutup maka dia akan mengalir, akan ada arus. Sedangkan jika kita copot terbuka maka dia tidak akan ada arus ya, tapi tegangan ada ya di ujungnya, ujung sini dan ujung sumbernya. Oke, kita pasang seperti ini. Lalu kita ukur terlebih dahulu ya di R1 ya, anggap saja. Nah, sebentar ya, saya posisikan dulu kameranya. Nah, anggap saja R1 nya di sini ya, kita lihat tegangannya ya. Kita akan ini dulu menghitung pi total dulu ya, pi total pi1 pi2 pi3. Di sini pi1 pi2 pi3 kita ukur berapa? 4,82 ya tegangan terbaca. Lalu kita tulis saja langsung di sini di kalkulator tadi berapa, 4,32 ya teman-teman, 4,32 ya. Kita lihat ini berubah lagi ya, 4,82. Nah, lalu kita tambahkan nanti sesuai dengan ini persamaan ini P1 tambah P2 P3. Nah, langsung kita ukur di sini ya. Nah, berapa tegangannya terbaca? 2,71 aja ya, tambah ya tadi 2,71 ya. Kita tambahkan lagi di resistor yang ketiga, terbaca 4,1 ya, 4,01 ya teman-teman, 4,01 ya. Maka sama dengan tegangan 11,54 ya untuk totalnya. Maka kita akan ukur ya, ini sama ya teman-teman, yang di kalkulator 11,54, ini 11,56 ya, beda komanya dikit ya. Maka teori yang ini ya, untuk persamaan ini P total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 itu benar ya teman-teman, sudah terbukti di sini sama. Nah, jadi untuk pengukurannya seperti yang tadi ya, untuk mengukurnya di sini ya. Kalau untuk di rangkaian mungkin akan seperti ini. Nah, ini voltmeter ya untuk yang positifnya, dan ini untuk yang negatifnya ya. Nah, setelah itu kita di sini biasanya ada voltmeternya ya. Nah, seperti ini ya voltmeternya. Begitupun di R2 dan R3. Jadi dipasang seperti ini, dipasang paralel ya pada resistor. Nah, sekarang kita akan mengukur arus, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 ya. Nah, untuk pengukuran arus sendiri, dikarenakan arus itu harus tertutup ya, maksudnya tertutup itu akan mengalir pada saat tertutup, maka kita akan copot ya masing-masing resistor yang terhubung ke sini ya. Jadi kita akan copot terlebih dahulu. Nah, tidak kita hubungkan, contoh kita jauhkan saja di sini ya. Ya, kita jauhkan saja di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita atur terlebih dahulu selektor ke posisi di sini 200 mA saja ya teman-teman, dikarenakan ini emang dikit ya, ininya arusnya kecil maksudnya, maka kita akan arahkan ke sini ke 200 mA. Nah, lalu untuk menghubungkan positif ke resistor rangkaian ini dengan cara apa? Dengan cara menghubungkan atau kita jumper ya, atau kita seri istilahnya dengan multitester digital ini probnya. Jadi kita langsung saja merah ke sini dan ke sini.
Nah, ini untuk arus terbaca 27,3 ya. Nah, ini untuk di I1 ya teman-teman, di sini di R1 ya. Dikarenakan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, maka ketika kita lepas kembali ya, kita pasang kembali ya di sini, di seri kembali, lalu kita ukur di sini di tengah-tengah ya. Nah, ini copot lagi, kita copotin lagi. Nah, ininya tidak sejajar ya, tidak dihubungkan, maka kita hubungkan dengan probe lagi. Nah, seperti ini, maka akan terbaca sama seperti yang tadi ya, 27,3 ya teman-teman. Begitupun yang di sini ya. Nah, kita lepas dan kita hubungkan kembali. Nah, sama ya teman-teman. Maka teori yang ini I1 sama dengan I2 sama dengan I3 itu benar ya teman-teman. Oke. Maupun mau seberapapun resistor yang ataupun LED ataupun apapun ya yang di seri, arus akan tetap mengalir sama ya teman-teman jika rangkaiannya di seri, maupun itu ada 100 ataupun ada 50, ke ujung-ujungnya tetap sama segitu. Itu pun tergantung nanti arusnya sesuai dengan resistornya ya teman-teman, kesananya nanti kalau di seri. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ke paralel ya. Tadi kita sudah untuk seri rangkaiannya, lalu kita hubungkan ke paralel ya. Mungkin ini videonya agak sedikit panjang, mohon maaf juga. Kita seperti biasa hubungkan seperti yang ini ya, positif ke sini ya, rangkaian di sini, lalu nah ini di sini ya. Nah, ini sudah terhubung ya, sudah ada arus di sini dikarenakan rangkaian tertutup ya teman-teman. Sudah ada arus ya, sudah ada rangkaian tertutup di sini. Maka cara penghitungannya seperti ini ya. Pi1 sama Pi2 sama dengan Pi3 ya. Cara pengukurannya untuk Pi sama seperti tadi. Ingat, ini probe merah ke merah ya, ke positif, dan yang hitam ke sini. Sebelumnya jangan lupa kita selektornya ubah dulu ke volt ya. Maka kita lihat tegangan terbaca 11,72 ya. Yang tadi ya, yang 12 volt tadi. Ya, sekian. Nah, yang ini pun sama sekian ya, segini. Ini pun sama ya, jadi dia itu sama aja ya, dikarenakan dia dihubungkan sama, yang bagian positif ya sama, bagian negatif ya sama ya, bergerombol seperti ini. Lalu sekarang di sini perbedaannya ada arus. Nah, untuk arus I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ya. Di sini kita akan agak sedikit banyak diubah ya. Untuk pengukuran arus harus kita masing-masing harus kita ini ya, copot-copot ya untuk mengukur arus. Seperti biasa kita selektor ke 200 mA aja atau ke 20 mA, dikarenakan ini paralel, hasil ininya, hasil arusnya akan terbagi ya, jadi akan lebih kecil ya teman-teman. Oke, cara pengukurannya seperti ini. Kita harus bongkar dulu ya, harus copot dulu ya satu resistor seperti ini, kita tidak dihubungkan ya dengan yang lain untuk positifnya. Nah, lalu kita hubungkannya itu dengan ini ya, dengan probe ya teman-teman. Kita lihat, nah dia terbaca 0,53 ya teman-teman. Nah, kita tulis di sini 0,53 ya, tambah lagi dikarenakan I itu I total itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ya, maka setelah itu kita pasang kembali. Begitupun I2 dan I3 ya, kita copot kembali ya, jangan hubungkan dulu ke positif. Lalu kita hubungkannya dengan probe ya, probe merah dan probe hitam ya, yang di seri. Nah, kita terbaca di sini berapa teman-teman? 1,18 ya. Nah, kita tulis lagi 1,18. Tambah lagi. Nah, tambah lagi di R3 ya teman-teman. Nah, R3 di sini. Kita lepas lagi, kita putuskan, maka kita hubungkan dengan ini terbaca 0,99 ya. Nah, 0,99. Tulis 0,99, maka kita jumlahkan, nilainya itu adalah 2,7 ya teman-teman. Maka kita lihat nih, arus yang masuk pada ini ada berapa ya teman-teman. Kita lihat, kita pilih di 200 saja. Nah teman-teman, sama 2,7
2,7 ya teman-teman, 2,7 dan 2,7. Oke, berarti ini perhitungan sama percis ya, sesuai dengan penjumlahan, pengukuran, dan teori ya teman-teman. Oke, sekilas seperti itu. Ini videonya kelamaan, udah 20 menit, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat, dan bagaimana caranya seperti ini. Dan silahkan teman-teman like, subscribe video ini, channel ini subscribe. Semoga dapat berkembang ke depannya, amin. Dan terima kasih ya sudah menonton video ini yang kelamaan ya. Oke, selamat pagi. Ini pagi ya, jam 5.44, jam 5.45 ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.